Ya anak-anak, bertemu lagi dengan Bapak di channel Karis Physical Education. Di sini kita akan membahas latihan soal dan penjelasan materi semester 2 PJOK. Ya, materi adalah sebagai berikut. Ada KD 3.6, memahami rangkaian 3 pola gerak dominan, bertumbuh, bergantung, keseimbangan, berpindah atau lokomotor, tolakan, putaran, ayunan, melayang dan mendarat dengan konsisten, tepat dan terkontrol dalam aktivitas 6. KD 3.7, memahami penggunaan variasi kombinasi gerak dasar, rangkaian langkah dan ayunan lengan mengikuti irama, ketukan tanpa atau dengan musik dalam aktivitas gerak berirama. 3.8, memahami keterampilan salah satu gaya renang dan dasar-dasar penyelamatan diri. 3.9, memahami perlunya pemeliharaan kebersihan alat reproduksi. Ya, anak-anak, kita membahas soal-soal berikut. Soal yang pertama, berikut yang bukan merupakan gerakan senam lantai. A. Guling lenting meroda. B. Guling depan guling lenting. C. Meroda guling belakang. D. Ritmik guling belakang. Ya, ini perlu kita garis bawahi, ada kata bukan. Berarti jawabannya adalah D. Ritmik dan guling belakang. Di sini ritmik itu termasuk dalam aktivitas senam irama. Kita lanjut. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Membentuk dan mengembangkan otot tubuh. 2. Melemahkan otot tubuh. 3. Membentuk keindahan tubuh. 4. Mengembangkan kualitas fisik. Dari pernyataan di atas yang merupakan manfaat senam lantai, kecuali, perlu kita garis bawahi, ada kata kecuali. A nomor 1, B nomor 2, C nomor 3, D nomor 4. Ya, yang merupakan manfaat senam lantai kecuali, jawabannya adalah D. Mengembangkan kualitas fisik. Alat yang digunakan untuk melakukan senam lantai disebut A. Kasur, B. Matras, C. Bola, D. Karpet. Cukup mudah, anak-anak ya. Apa yang digunakan untuk senam lantai? Ya, jawabannya adalah B. Matras. Lanjut, soal selanjutnya. Guling depan dapat dilakukan dengan awalan A. Berdiri dan awalan jongkok. B. Berdiri dan meloncat. C. Meloncat dan awalan jongkok. D. Awalan jongkok dan berlari. Ya, ada dua anak-anak ya. Guling depan dapat diawali dengan awalan A. Awalan berdiri dan awalan jongkok. Soal selanjutnya. Gambar berikut merupakan contoh gerakan. Coba kalian amati anak-anak ya gambarnya. A. Forward roll. B. Backward roll. C. Max sprint. D. Handstand.
Ya, ini adalah gambar apa anak-anak? Gambar dari urutan nomor 1 sampai nomor 7 ini ya rangkaiannya. Termasuk apa? Istilahnya guling depan. Guling depan istilah lainnya adalah forward roll. Ya, anak-anak, di sini forward roll adalah guling depan, yang backward roll ini adalah guling belakang. Contoh adalah gambar di bawah paling kiri. Ada C max spring atau guling lenting. Gambarnya adalah di bawah tengah ini. Yang ke D ini adalah handstand. Handstand ini gambar yang paling kanan ada di bawah ini. Diamati anak-anak ya. Ini ada satu soal, tetapi pembahasannya bisa ke lainnya ya. Dari guling depan, ada guling belakang, ada guling lenting, ada handstand. Jawabannya adalah A, forward roll, guling depan. Lanjut anak-anak, posisi kepala ketika saat melakukan guling depan adalah A di antara dua kaki, B di antara dua lengan, C menunduk, D menengadah. Ya, jawabannya adalah menunduk anak-anak ya. Posisi kepala yang benar ketika guling depan. Bagian badan yang digunakan sebagai tumpuan saat melakukan guling depan adalah A leher, B punggung, C kaki, D tangan. Jawabannya adalah A leher. Sebenarnya ini adalah tengkuk ya anak-anak. Tengkuk ya, tengkuk itu leher bagian belakang. Lanjut, sikap kaki ketika akan melakukan gerakan guling depan adalah A. Kaki dibuka selebar bahu, B. Kaki diluruskan, C. Kaki dilangkahkan ke belakang, D. Kaki dilangkahkan ke belakang. Ya, jawabannya cukup jelas anak-anak ya. Kaki dibuka selebar bahu. Lanjut, apabila guling depan diawali sikap berdiri, sikap akhir gerakan guling depan kedua lengan yang benar adalah, ini soalnya adalah diawali dengan berdiri anak-anak ya. Guling depan A diluruskan ke atas, B diluruskan ke depan, C diluruskan ke samping badan, D diluruskan ke atas samping telinga. Jawabannya adalah C. Ya, diluruskan samping badan karena diawali dengan berdiri anak-anak ya. Berdiri, ada rangkaian gerakannya di sini, ada nomor 1 sikap berdiri sampai dengan sikap nomor 7 kembali berdiri, tangan diluruskan samping badan. Lanjut, gambar di atas adalah rangkaian gerakan. Ya, coba kita amati anak-anak. Di soal sebelumnya tadi di bagian pembahasan keluar ya. Masihkah ingat gambar apa? A guling depan, B guling belakang, C guling lenting, D meroda. Apa anak-anak? Ya, jawabannya adalah guling lenting. Bagian tubuh yang digunakan untuk bertumpu pada saat melakukan guling lenting adalah A punggung, B kaki, C tangan, D kepala. Ya, yang digunakan untuk bertumpu adalah C. Cukup jelas sekali anak-anak dengan tangan. Sikap badan saat melakukan guling lenting adalah A jongkok, B tidur telentang, C berdiri, D kayang. Ya, di sini sikap badannya adalah kayang ya.
anak-anak ketika guling lenting, badan kaki atau badan dilentingkan ke depan sampai sikap yang terakhir adalah berdiri. Senam artistik adalah senam yang memadukan berbagai bentuk keterampilan tubuh yang menonjolkan keindahan gerak, kerumitan gerak, kekuatan gerak, keseimbangan gerak, dan kelenturan gerak. Disebut A. Senam aerobik, B. Senam irama, C. Senam ketangkasan, D. Senam ritmik. Nah, jawabannya adalah D. Senam ritmik. Senam yang dilakukan dengan iringan sebuah musik atau latihan senam dengan berirama disebut A. Senam ketangkasan, B. Senam irama, C. Senam kebugaran jasmani, D. Senam lantai. Cukup jelas anak-anak ya, jawabannya adalah senam irama ya, karena latihan senam yang diiringi dengan musik atau dengan berirama. B. Lanjut, berikut merupakan contoh senam berirama. A. Roll keep, B. Senam kebugaran jasmani, C. Senam guling belakang, D. Senam guling depan. Ya anak-anak cukup mudah. Senam irama ya, contohnya adalah senam kebugaran jasmani atau senam SKJ, yang dimana anak-anak di sekolah setiap pagi ya melakukannya dengan teman-teman, bapak ibu dan keluarga anak-anak, keluarga sekolah anak-anak masing-masing. Jawabannya adalah B. Istilah lain dari senam irama yaitu A. Senam ritmik, B. Senam lantai, C. Senam ketangkasan, D. Senam kebugaran jasmani. Ya, jawabannya apa anak-anak? Ya, A. Senam ritmik. Dina dapat melakukan gerakan senam irama dengan baik. Ia mampu mengikuti irama dengan cepat dengan gerakan cepat dan irama lambat dengan gerakan lambat. Dina mampu memenuhi unsur senam irama berupa A. Kontinuitas, B. Keseimbangan, C. Keindahan, D. Ketepatan dengan irama. Ya, di sini mampu mengikuti irama. Kata kunci di sini. Jawabannya adalah D. Ketepatan dengan irama. Lanjut, gerakan yang menggerakkan lengan ke depan dan ke belakang atau ke kiri dan ke kanan disebut A. Mengayunkan kaki, B. Melambaikan tangan, C. Mengayunkan lengan, D. Mendorong lengan. Cukup mudah anak-anak ya. Di sini soalnya ya, gerakan menggerakkan lengan ke depan, ke belakang, ke kiri dan ke kanan. Jawabannya adalah C. Mengayun lengan. Lanjut, gerakan senam irama sesuai dengan A. Hitungan dan ritme, B. Gerakan kaki, C. Hitungan dan suasana hati, D. Ritme dan gerakan kaki. Ya, sesuai dengan apa anak-anak senam irama? Jawabannya adalah A. Sesuai dengan hitungan dan ritme. Gerakan senam irama sesuai dengan, ya ini sama soalnya anak-anak ya, dengan hitungan dan ritme. Kita lanjut. Setelah melakukan gerakan senam, sebaiknya melakukan A. Pemanasan, B. Pendinginan, C. Lari, D. Senam. Ya, kita cermati anak-anak, cukup mudah ya. Setelah melakukan aktivitas senam, dilakukan adalah
pendinginan. Ya, tidak senam saja, semua olahraga juga harus setelah melakukan harus pendinginan. Dalam senam irama ada gerakan yang dilakukan secara berulang-ulang dan tidak terputus-putus. Gerakan disebut adalah A. Ritmik, B. Kontinuitas, C. Fleksibilitas, D. Ritme. Ya, kata kuncinya adalah berulang-ulang dan tidak terputus-putus. Yang paling cocok adalah B. Kontinuitas, secara berulang-ulang atau tidak terputus-putus. Berikut merupakan aktivitas akuatik. Ya, di sini anak-anak ini KD 3.8 terkait akuatik atau aktivitas air. Ya, yang merupakan aktivitas akuatik: A. Sepak bola, B. Renang, C. Lari, D. Bersepeda. Apa jawabannya anak-anak? Iya, mudah sekali. Jawabannya adalah B. Renang. Kita lanjutkan anak-anak. Gaya berenang dengan posisi punggung menghadap ke permukaan air disebut renang. A. Gaya kupu-kupu, B. Gaya dada, C. Gaya punggung, D. Gaya bebas. Ya, berenang dengan posisi punggung menghadap ke permukaan air. Jadi di sini adalah punggungnya menghadap ke permukaan air. Jawabannya adalah gaya punggung. Ya, di sini untuk A adalah gaya kupu-kupu. Contoh gambarnya adalah di sebelah kanan ini ya anak-anak. B. Gaya dada. Ya, gambarnya ada di bawah ini. D. Gaya bebas. Ini adalah gambar untuk gaya bebas. Kita lanjut. Istilah gaya renang punggung disebut A. Crawl stroke, B. Breaststroke, C. Butterfly stroke, D. Back crawl stroke. Jawabannya adalah D. Back crawl stroke. Ya, renang gaya punggung. Dengan renang gaya punggung, gerakan lengan harus dilakukan dengan benar. Jari-jari harus rapat. Hal ini bertujuan A. Agar telapak tangan dapat mendorong air, B. Air lolos melalui jari-jari, C. Tubuh mengambang lebih lama, D. Agar tangan dapat bergerak lebih cepat. Yang paling tepat adalah apa anak-anak? Kenapa jari-jari harus dirapatkan? Karena untuk mendorong air. Jadi jawabannya adalah A. Lanjut. Renang gaya punggung dilakukan dengan posisi tubuh A. Berdiri di permukaan air, B. Telentang di permukaan air, C. Tengkurap di permukaan air, D. Miring di permukaan air. Ya, jawabannya adalah B. Telentang di permukaan air. Tujuan pemanasan sebelum berenang sebagai berikut. 1. Meningkatkan suhu tubuh. 2. Meningkatkan metabolisme tubuh. 3. Meningkatkan sirkulasi tubuh. 4. Mengurangi ketegangan otot. 5. Melemaskan tubuh. Dari pernyataan di atas yang benar adalah, ya, dari 5 itu ada yang salah ya. Yang benar yang mana? A. 1, 2, 3, 4, B. nomor 2, 3, 4, 5, C. 3, 4, 5, 1, D. 4, 5, 1, 2. Kita analisis anak-anak. Dari yang 1, meningkatkan suhu tubuh, ya, tujuan pemanasan, ya betul. 2. Meningkatkan metabolisme tubuh,
Ya, betul. 3. Meningkatkan sirkulasi tubuh. Ya, di sini adalah sirkulasi darah ya. 4. Mengurangi ketegangan otot. 5. Betul ini ya. 5. Melemaskan tubuh. Ya, ini yang kurang tepat. Tujuan pemanasan tidak melemaskan tubuh ya. Jadi pernyataan di atas ada yang salah, itu adalah di yang dari sini ya. Yang paling benar adalah A, 1, 2, 3, dan 4. Posisi kaki saat melakukan dorongan pada renang gaya punggung, yaitu A. Membengkokkan paha, lutut, dan sendi kaki. B. Meluruskan pangkal paha sampai ujung kaki. C. Mengangkat kaki secara lurus ke atas dan ke bawah. D. Merapatkan kaki, menggerakkan naik turun secara berirama. Jawaban yang paling tepat adalah D. Ya, di sini gambarnya ya. Ada gambar penjelasan terkait posisi kaki melakukan dorongan pada renang gaya punggung, naik turun secara berirama. Perhatikan penyertaan berikut. Terlalu lama berenang. 2. Tidak melakukan pemanasan. 3. Menguasai teknik berenang dengan baik. 4. Berenang pada saat kelelahan. Dari pernyataan di atas, yang merupakan penyebab kecelakaan di air adalah A. 1, 2, 3, B. 2, 3, 4, C. 3, 4, 1, D. 4, 1, 2. Ya, kita coba kita analisis anak-anak ya. Penyebab kecelakaan di air. 1. Terlalu lama berenang. Betul ya, ini bisa mengakibatkan kecelakaan di air karena kecapean, kram, dan sebagainya. 2. Tidak melakukan pemanasan. Di sini memang betul sekali dapat mendorong ya, dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan di air karena tanpa pemanasan tubuh kita belum siap untuk melakukan olahraga renang di air. 3. Menguasai teknik berenang dengan baik. Ya, di sini bukan penyebab ya di sini. Ya, yang keempat ini adalah berenang pada saat kelelahan. Ini juga penyebab. Jadi yang bukan adalah 3. Di sini yang paling tepat. Yang bukan berarti yang tidak ada nomor 3-nya. Berarti yang paling tepat adalah jawabannya D ya. Pernyataan di atas yang merupakan penyebab. Nah, D ini adalah 4, 1, dan 2. Soal selanjutnya, sebelum berenang akan lebih baik jika mengetahui dasar-dasar penyelamatan diri. Dasar penyelamatan diri bermanfaat. A. Selalu menjaga orang lain dari bahaya air. B. Terus memperingatkan orang lain. C. Tidak beraktivitas di air. D. Mencegah dan terhindar dari kecelakaan air. Ya, di sini cukup mudah anak-anak ya. Tujuannya penyelamatan ya, dasar-dasar penyelamatan itu seperti apa? Yaitu bentuk mencegah, tidak preventif ya, mencegah dan terhindar dari kecelakaan air. Selanjutnya, salah satu bahaya di air adalah kram otot. Kram otot disebabkan karena A. Tidak menggunakan pakaian renang. B. Kelelahan atau kekurang pemanasan. C. Tidak bernafas dengan tepat. D. Renang dengan kurang hati-hati. Di sini yang paling tepat jawabannya adalah B, karena kelelahan atau kurang pemanasan. Lanjut, yang merupakan kecelakaan di air adalah A. Keseleo, B. Tenggelam, C. Terjatuh, D. Kejang otot. Ya, di sini kecelakaan di air anak-anak ya, kita adalah contohnya yaitu tenggelam. Jawabannya adalah B, tenggelam ya. Kita lanjut, alat reproduksi. Di sini KD 3.9 ya, menjaga kebersihan alat reproduksi. Alat reproduksi perlu dijaga kebersihannya karena A. Tidak semua orang dapat membersihkannya. B. Bagian tubuh yang rawan terkena bakteri dan virus. C. Jarang diperhatikan kebersihannya. D. Sulit dibersihkan.
Yang paling tepat adalah B, yaitu bagian tubuh yang rawan terkena bakteri dan virus, karena kalau jarang dibersihkan, kotor ya, lembab, ini menimbulkan bakteri dan virus. Lanjut, alat reproduksi yang lembab dapat menyebabkan hal berikut kecuali A. Jamur, B. Bakteri, C. Iritasi, D. Menyehatkan. Kita cermati anak-anak ya, ada kata kecuali. Di sini jawaban yang paling tepat adalah D. Menyehatkan. Karena kecuali ya yang dapat menyebabkan, di sini kalau lembab menyebabkan jamur, bakteri, iritasi. Lanjut, berikut penyakit yang dapat mengganggu alat reproduksi karena tidak terjaga, kecuali A. Infeksi saluran kemih, B. Jantung, C. Eksim, D. Kudis. Kecuali anak-anak di sini yang paling tepat adalah B. Jantung ya. Jantung ini bukan bagian dari alat reproduksi. Lanjut, kebersihan alat reproduksi merupakan tanggung jawab A. Bersama, B. Orang lain, C. Sendiri, D. Teman. Kebersihan alat reproduksi merupakan tanggung jawab sendiri. Jawabannya adalah C. Lanjut, macam-macam cara memelihara kebersihan alat reproduksi adalah sebagai berikut. 1. Pakai handuk yang lembut, kering, bersih dan tidak berbau atau lembab. 2. Memakai celana dalam dengan bahan yang mudah menyerap keringat. 3. Pakaian dalam diganti minimal 2 kali dalam sehari. 4. Mandi 1 kali sehari. Pernyataan yang salah adalah pada nomor A1 ya. B ini seharusnya adalah nomor 2, C ini adalah nomor 3, D adalah nomor 4 ya. Pernyataan yang salah anak-anak ya, pernyataan yang salah itu adalah yang nomor 4. Mandi itu minimal adalah 2 kali dalam sehari ya. Mohon maaf, di sini ada kesalahan dalam jawaban ya, urut pilihan jawaban ya. Jawabannya adalah 4. Kita lanjut. Bagian tubuh di sekitar alat reproduksi tidak boleh digaruk ketika gatal-gatal, karena A. Kulit di sekitar alat reproduksi dapat tercemar oleh kuman, B. Kulit di sekitar alat reproduksi lebih sensitif dari bagian tubuh lain, C. Menimbulkan penyakit pada alat reproduksi, D. Dapat mengganggu fungsi alat reproduksi. Jawaban yang tepat adalah A. Kulit di sekitar alat reproduksi dapat tercemar oleh kuman ya, karena kita dengan garuk-garuk itu juga akan, mungkin tangan kita juga kotor ya, di dalam sekitar alat reproduksi juga lembab, di sini akan tercemar oleh kuman. Lanjut, agar alat reproduksi tetap sehat harus rajin mengganti celana, karena A. Celana dalam harus segera dicuci, B. Menjadi bagian rutinitas sehari-hari, C. Sudah jadwal mengganti celana, D. Kotoran menempel di celana dalam menjadi sarang bakteri. Kita cermati, yang paling tepat adalah D. Kotoran menempel di celana dalam menjadi sarang bakteri ya. Di sini kenapa harus rajin mengganti celana? Ini jawabannya adalah D. Ya anak-anak, saya rasa soal-soal sudah saya sampaikan. Begitu dengan penjelasannya anak-anak, silahkan dipelajari, bisa ditulis di buku masing-masing anak-anak untuk belajar di rumah, ataukah cukup dengan
menyimak video latihan soal PJOK kelas 6 semester 2 ini. Anak jangan lupa like dan subscribe channel ini ya, supaya ke depan bisa dikembangkan lebih baik lagi terkait pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan ya. Terima kasih anak-anak telah menyimak ya. Semoga anak-anak bisa belajar dengan mandiri, apa yang dicita-citakan tercapai. Terima kasih, sampai ketemu di lain waktu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.